Ya, jadi Iyonggo adalah seorang laki-laki yang berusia 40 tahunan yang mengalami cacat mental karena kecerdasannya sangat rendah. Nah, tapi meskipun begitu, Lee Yong-gu ini mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas, namanya Yesung. Iyonggo juga bekerja sebagai tukang parkir. Ini sangat sayang nih sama anak satu-satunya. Jadi, suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Iyonggo dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Hai guys, welcome back to A Radio FM channel. Wow. 101,1-nya sebutin nggak? Boleh. Boleh. Jadi kali ini konten kita adalah Adit yang mencoba untuk menjadi konten creator. Dia adalah ingin mereview apa, Mbak? Mau mereview film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Jadi kan masih dalam masa pandemi ya, walaupun udah new normal, tapi bukan berarti back to normal gitu. Jadi masih banyak aktivitas kita yang dilakukan di rumah aja. Dan salah satu cara untuk mengusir kebosanan selama di rumah aja adalah dengan menonton film. Maraton film. Movie maraton. Dan mungkin ini adalah salah satu movie yang mungkin bisa menjadi rekomendasi kalian semua selama masa stay at home. Gitu. Atau mungkin lo aja baru tahu. Kebanyakan orang-orang udah baru tahu kayak udah nonton. Ini film udah lama banget tuh, Wak. Iya, cuman ini adalah salah satu film yang menurut gue ya recommended banget. Karena gini, ini kan film dari Korea. Gitu. Seperti yang kita tahu bahwa film-film Korea itu adalah film-film yang biasanya menawarkan visual dari pemainnya yang cakep-cakep. Cuman film ini enggak. Dan ini menurut gue adalah film yang sangat relate dengan kita masyarakat pada umumnya. Gitu. Tapi cakep loh anaknya. Anaknya, Bu. Cuman dengerin enggak. Tapi salut banget sih untuk yang meranin. Belum mulai ya? Apa? Yang untuk yang meranin bapaknya bisa benar-benar kerasa kayak bener-bener mengarahkan keterbelakangan mental. Seluruh kemampuannya, actingnya itu benar-benar mantap banget. Sama kayak It's Okay to Not Be Okay yang jadi opanya itu benar-benar kelihatan natural gitu loh. Actingnya. Mungkin kita harus kasih tahu dulu, Bu, sedikit plot ya, sinopsis. Ya, jadi Iyonggo adalah seorang laki-laki yang berusia 40 tahunan yang mengalami cacat mental karena kecerdasannya sangat rendah. Nah, tapi meskipun begitu, Lee Yong-gu ini mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas, namanya Yesung. Iyonggo juga bekerja sebagai tukang parkir. Ini sangat sayang nih sama anak satu-satunya. Jadi, suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Iyonggo dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, gaji ditunda kali ya. Iyonggo dan Yesung cuma bisa ngelihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Iyonggo berjanji bakal beli tas itu setelah gajian. Tapi betapa kecewanya Iyonggo dan Yesung karena ternyata tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Itu tasnya sisa satu ya di etalase toko. Nah, jadi karena sangat sayang sama anaknya, Iyonggo nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu untuk nggak jadi dibeli. Tapi malang sekali, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal kepolisian yang sombong dan langsung mukulin Iyonggo. Walaupun Iyonggo dan Yesung gagal mendapatkan tas Sailor Moon, tapi Iyonggo tetap berjanji akan memberikan tas Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Nah, anak komisaris jenderal polisi yang bernama Ji-young ternyata baik hati. Setelah Iyonggo gajian, Ji-young menemui Iyonggo terus nunjukin toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Tapi di sini awal petaka mulai karena di perjalanan Ji-young terpleset dan meninggal dunia. Iyonggo dituduh membunuh Ji-young karena kening Ji-young terluka dan di samping kepalanya ada batu bata, sehingga Iyonggo dituduh memukul kepala Ji-young dengan batu bata, padahal batu bata tersebut jatuh dengan sendirinya. Lebih parah lagi, sesuai dengan pelajaran diterima Iyonggo ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir, untuk cara menyelamatkan orang yang pingsan adalah membuka celana supaya melancarkan peredaran darah, kemudian memberi pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Karena itulah Iyonggo dituduh selain membunuh juga memperkosa Ji-young.
Karena kecerdasannya yang sangat rendah, Iyonggo tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Lebih celakanya lagi, ayah Jiyoung ternyata bukan hanya seorang komisaris jenderal polisi yang sombong, tapi juga jahat dan kejam. Dengan kekerasan, ayah Jiyoung memaksa Iyonggo untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Jiyoung untuk balas dendam karena pernah dipukuli di toko. Jadi mau disebut semua. Kita nggak jadi review kalau disebutin semua. Nah, makanya itulah ya sedikit sinopsis. Sinopsis. Itulah. Emosi. Mohon maaf ya, emang saya kalau dekat bapak ini emosi terus awalnya. Alur cerita dari film Miracle in Cell No. 7. Nah Bu, kalau lu sendiri udah menonton berapa kali film ini? Satu sih. Sekali aja ya. Karena kalau 2 kali tuh kayak udah tahu tapi dan tahu juga pasti bakal nangis lagi gitu. Berarti lu nonton film ini nangis kan? Nangis sampai sesegukan cuy. Asli, gue juga sama sih. Gue juga nangis. Gue juga nangis. Dan gue itu nangis itu yang nyampe gitu loh. Iya, benar. Sampai abang gue yang di luar itu datang masuk ke kamar gue sampai ditanyain, lu itu ngapa katanya gitu. Berputus ya katanya kan. Gara-gara nonton film, Bu. Gitu. Nah, lu kan udah nonton film ini. Dari sekian ada berapa, sekitar 1 jam. 1 jam lebih kok. Sejam lebih ya film itu. Scan yang paling lo sukain gitu apa? Yang paling memorable menurut lo dari film ini? Waktu ngelihat balon dilepas itu. Terakhirnya ya. Gila, iya sih itu juga. Tapi kalau gue yang paling memorable dari film Miracle in Cell No. 7 ini adalah ketika anaknya itu kan berusaha untuk dimasukin kan ke dalam penjara untuk ketemu sama bapaknya. Itu mereka itu kan sampai bikin kayak kong kali kong gitu kan, nyampe dimasukin ke kardus, gila. Itu sih yang menurut gue paling memorable, yang paling ngena perjuangannya itu loh Bu di film. Dan setelah di dalam ya disumputin, maksudnya biar nggak tahu sipirnya kan. Betul. Ya, itu sih. Nah, akhirnya dapat kan tas itu? Enggak, Ge. Dapat di dalam penjara dikasih. Oh iya, di dalam penjaranya. Karena bapaknya itu si Iyonggo itu dia mau kan, maksudnya mengakui padahal bukan kesalahan dia. Akhirnya dia mau mengakui, akhirnya dikasih. Iya. Kan dengan iming-iming itu. Akhirnya dia mau, padahal itu sebenarnya cuma untuk menutupi kayak bapaknya si anak yang meninggal ini, supaya nggak malu loh karena udah gembar-gembor sana sini kalau dia pembunuhnya. Kalau ternyata tidak terbukti bersalah kan, gue taruh di mana muka gue. Jadi akhirnya dia, kalau lu mau ngaku, kalau lu mau mengakui, gue kasih nih tas gitu. Betul. Sama si yang ini Bu, scan yang waktu reka adegan itu kan si yang bapak yang keterbelakang mental itu kan dia mau nganuin pertolongan pertama ya, CPR kan. Terus anjir itu kayak disangkain berkosa anak, itu kayak gue ngerasa kayak aduh sedih asli. Mana itu kan dia tinggal sendiri sama anaknya juga dititipin kan, akhirnya setelah di penjara sebelum bisa masuk ke penjara nemuin bapaknya itu. Dan menurut lo nih Bu, setelah menonton film ini, menurut lo kenapa film ini wajib ditonton untuk mereka-mereka yang saat ini sedang stay at home? Menurut gue untuk isi waktu luang ya, dan juga memang kalau misalnya pengen bosan dengan yang cinta-cinta, ini oke banget sih, karena ini bukan cinta kayak sesama kayak orang-orang yang sudah dewasa gitu, tapi kayak lebih ke hangatan keluarga gitu, hangatan orang tua gitu, gimana sih orang tua itu sayang banget sama anaknya, gimana anak itu sayang banget, tapi kan pada akhirnya anak itu diangkat sama ini kan komisaris polisi. Iya, yang satunya yang baik itu. Yang baik, yang ada di sipir penjara kalau nggak salah ya. Iya, benar. Dan akhirnya dia menangin kasus bapaknya kan, meskipun bapaknya sudah meninggal. Ya Allah, sedih banget. kali. Setelah berapa tahun ya dia sudah dewasa baru berinding asli. Digugat ulang kasus bapaknya itu untuk membuktikan bahwa bapaknya itu nggak bersalah. Baik bapaknya kan. Benar. Jadi adalah film yang bukan hanya sekedar menampilkan paras, cantik, tampan dari pemainnya, tapi juga benar-benar mengandung nilai. Mengandung bawang, siapa yang bawang? Sedih banget. Nah, terakhir deh Bu, kasih penilaian dari 1 sampai 10, berapa nilai untuk film ini? 9 ya? Kalau gue 9,5 deh. Asli. Soalnya sampai susah napas cuy. Asli, gue nonton 3 kali gue nangis terus. Bangkot ini ya. Iya. Suaranya. Iya, saking gak bisa napasnya, sesenggekan.
Ya. Nah, kalau nangis kan ini kan hidungnya mampet ya. Ah. Itu kayak gitu. Saking sedih banget itu baru bisa mampet kan. Udah Jadi, unggulnya nongkrong di wajib. sini. Wajib nonton film ini buat kalian semua yang belum nonton. Karena seumur hidup gua ya, selama 23 tahun gua hidup, cuman ada 2 film yang bikin gua nangis dari film Korea. Apa? Pertama, Miracle in Cell No. 7, yang kedua itu film Healthy Paws. Gitu. Saya sarankan satu lagi. Apa? Hope. Hope ya. Nanti deh Bu ya. Gitu. Oke, nah itu aja mungkin ya. Apa kita nyebutnya? Review film dari kita. Iya, sampai Tunggu kelanjutan, bukan kelanjutan. Tunggu next episode. betul. Konten-konten lain dari Dua Bacot. Tunggu review film dari kita selanjutnya. Mungkin kalau abang ini udah nonton Hope, nanti kita akan review Hope. Boleh. Atau ini kapal Sewol. Yang tadi baru Itu kita omongin ya. dokumenter tapi. Enggak, Bu. Tapi dengar ceritanya aja udah bikin Iya, nangis. hati ya. Apalagi itu lagi happening banget ya kayaknya. Iya. Lagi ke-up banget nih baru-baru Next ini. deh, ya. Kembali ke up ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dah.